Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua ya untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Begitu pula Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah ya, dikarenakan hidayah tersebut, dikarenakan bimbingan Rasulullah SAW tersebut yang disampaikan ya dari pribadi, dari individu satu ke individu yang lainnya, sehingga alhamdulillah kita pun mendapatkan hidayah Islam dan kita pun bisa melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man 'amila 'amalan," ya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha," barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari kaum laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyannahum hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia ini, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pun akan memberikan ganjaran yang lebih besar kepada mereka dibandingkan dari amalan-amalan soleh yang telah mereka lakukan, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita katakan, siapa yang ingin mengharapkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian di dunia ini, maka caranya adalah dengan beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah Allah pun mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub," dan bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati ini akan merasa tenang, tentram dan damai. Seperti damainya antum sekarang, Masya Allah. Ya Pak, damai nggak Pak? Damai. Nah, sebentar lagi karena damainya nih, bermajelis ilmu 5 menit lagi tidur nih, Masya Allah. Damai sekali itu namanya ya. Luar biasa, Masya Allah. Taib. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sirah Rasulullah SAW ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana dakwah Rasulullah SAW ke negeri Taif ya, ke negeri Taif, di mana kemudian di sana ketika Rasulullah SAW mengharapkan sesuatu yang besar dari negeri tersebut, ternyata kenyataannya Rasulullah SAW mendapatkan penolakan yang begitu menyakitkan, penindasan, penyiksaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dan juga bersama dengan anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah ya, mendapatkan perlakuan yang begitu kasar, di mana mereka dilempar dengan batu ya, dilempar dengan batu sampai berdarah-darah pada waktu itu ya. Dan bahkan Rasulullah pun mengatakan ketika Rasulullah ditanya ya, bagaimana
apa peristiwa yang sangat berat bagi Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ke negeri Taif dan bagaimana perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah SAW secara keseluruhan mereka, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, budaknya, mereka semua melempari Rasulullah SAW dengan batu. Nah, dan itu kita katakan begitu menakutkan. Ya, begitu menakutkan. Nah, kemudian setelah tadi mendapatkan penolakan yang begitu dahsyat, maka Rasulullah SAW pun kembali ke kota Mekah. Ya, kembali ke kota Mekah yang pada waktu itu Rasulullah SAW datang ke sana di bawah perlindungan salah seorang dari kafir Quraisy. Ya, salah seorang dari kafir Quraisy yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW agar tidak diganggu ataupun dibunuh dan lain sebagainya. Nah, berlalu waktu, maka Rasulullah SAW pun mulai mendakwahkan kembali Islam di negeri Mekah. Ya, Rasulullah pun juga tidak luput berdakwah ke kabilah-kabilah yang lainnya, ke berbagai kabilah. Ya, baik dari kabilah Bani Kalaf, ya, kemudian Bani Hanifah, Bani Amir, dan juga kabilah-kabilah yang lainnya. Akan tetapi sama saja, ya, Rasulullah SAW mendapatkan penolakan yang begitu keras, yang begitu menghinakan kepada Rasulullah SAW. Ya, belum ada kabilah yang pada waktu itu mau menerima agama Islam dan memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah SAW pada waktu itu nggak berputus asa. Ya, dimanfaatkan pada waktu itu waktu musim haji untuk terus mendakwahkan Islam. Ya, di mana tentunya pada waktu itu orang-orang dari berbagai penjuru akan berkumpul di kota Mekah, ya, untuk melakukan ibadah haji mereka, dan situlah kesempatan bagi Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Ya, satu persatu. Dan kemudian dapatlah, ya, beberapa individu yang pada waktu itu masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya adalah Suwaid, ya, dari kota Yasrib, dari kota Madinah. Jadi Madinah sebelumnya adalah kotanya namanya disebut Yasrib, ya. Itu Suwaid. Lalu kemudian juga ada Iyas bin Mu'adz, ketika Rasulullah SAW pun mendakwahkan kepadanya, ya, pada waktu itu dia pun mendengar Al-Quran dan dia pun pada waktu itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, Suwaid dan Iyas ini mulai pada waktu itu, ya, mereka dari suku Aus, ya, dari suku Aus. Mulai pada waktu itu mereka pun mendakwahkan Islam ini di negeri mereka secara perlahan. Ya, setelah perlahan seperti itu di kota Madinah pada waktu itu. Dan kemudian mulai terdengar tentang Islam dan juga tentang Nabi Muhammad SAW, ya, mulai tersebar di kota Madinah. Dan kemudian salah seorang pun yang mendengar kabar tersebut yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ini masyhur nih harusnya, ya. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mendengar kabar tersebut, dia berkata kepada saudaranya, ya, menyuruh saudaranya untuk berangkat ke kota Mekah, ya, untuk memastikan Nabi tersebut. Dan ketika saudaranya pergi ke sana, ya, memastikan tentang Nabi Muhammad SAW, memastikan tentang kerasulannya, memastikan tentang ajarannya, ternyata pas saudaranya kembali kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dia pun mengatakan orang ini adalah orang yang membawa kebenaran. Dan terus Abu Dzar Ghifari bertanya kepada saudaranya, tetapi pada waktu itu akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari tidak mendapatkan jawaban yang begitu memuaskan, hanya mengatakan begini, begitu dan sebagainya. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari sendiri yang memastikan dan kemudian berangkat ke kota Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, pada waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari tidak bertanya-tanya kepada orang ini, enggak. Diam, ya, dia memastikan siapa nih, mana orangnya yang menyebut Nabi Muhammad SAW.
Terus dilihat sebagainya. Kemudian dia mulai bertanya secara sembunyi-sembunyi, mana yang Muhammad dan lain sebagainya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, bertemulah dia dengan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib inilah yang menuntun Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru kemudian Abu Dzar Ghifari bertanya-tanya kepada Rasulullah, bertanya ini, jelaskan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian dibacakan Al-Quran Al-Karim. Maka kemudian pada waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari langsung masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah sempat menjelaskan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, tolong rahasiakan perkara ini. Ya, engkau kembali ke kotamu. Ya, baru kalau seandainya nanti sudah mendapatkan kabar kemenangan kami, engkau pun kembali lagi ke sini. Kata Rasulullah SAW. Tapi kata Abu Dzar Ghifari, enggak ya Rasulullah. Pak, seketika setelah dia bersyahadat, dia keluar ke tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, lalu menyatakan keislamannya. Ya, dia memperlihatkan syahadatnya kepada Allah dan Rasulnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian seketika orang-orang kafir Quraisy pun langsung mengatakan, tangkap orang tersebut, bunuh orang tersebut. Dan benar Pak, pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy langsung memukuli Abu Dzar Ghifari sehabis-habisnya. Untungnya pada waktu itu ada Abbas. Ya, Abbas, dan ini adalah salah satu paman Rasulullah SAW. Memberitahukan kepada mereka, apakah kalian ingin membunuh salah seorang dari pemuda Al-Ghifar yang dimana kalian ketika melakukan perniagaan pasti akan melewati daerah Ghifar tersebut. Ya, ini akan merepotkan kalian. Seperti itu. Akhirnya mereka pun menghentikan perbuatan mereka, nggak mukul lagi. Selesai Pak ya? Nggak selesai. Besoknya Abu Dzar Al-Ghifari kembali, dia menyatakan keislamannya, memproklamirkan keislaman pada waktu itu di tengah orang-orang kafir Quraisy. Sama lagi, kemudian orang-orang kafir Quraisy menyuruh yang lainnya untuk memukuli, berusaha untuk membunuh Al-Ghifari tadi. Lalu kemudian kembali Abbas pun mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy agar tidak membunuh Ghifar, karena hal ini akan akan membuat perniagaan mereka tertunda. Nah, pada dasarnya sebenarnya Abbas ingin membela ini aja gitu ya, karena dia masuk dalam agama Islam, dan Abbas juga adalah salah satu dari kaum muslimin. Pak, kita bayangkan ya, ini Abu Dzar Al-Ghifari ya, ketika dia mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW saja, dia pada waktu itu langsung berani untuk mengikrarkan keislamannya di hadapan manusia di kampung orang lain. Apalagi kalau seandainya dia balik dan kemudian sampai ke kampungnya sendiri, ya, dia nggak ada takutnya sama sekali. Karena apa? Tadi kita katakan di kampung orang lain aja jadi berani, apalagi di kampung sendiri. Nah, ini akhirnya kemudian Islam dibawa Abu Dzar Al-Ghifari ke kota Yathrib, dan kemudian Abu Dzar Ghifari pun mulai menyebarkan juga Islam di sana. Ya, lalu kemudian juga ada Tufail, ya. Tufail ini juga masuk dalam agama Islam dan dia dari Yaman. Lalu kemudian ada juga Dimat Al-Azdi, itu juga berasal dari Yaman pada waktu itu. Nah, mulai tersebar. Ya, mulai tersebar. Yang satu ke Yaman, berarti yang satu ke Yathrib. Dan tadi 3 orang tadi, ya, terutama Suwaid dan Iyas, mereka dari kaum suku Aus. Yang dimana kita mengetahui bahwasanya suku Aus ini, ya, mereka selalu melakukan peperangan gak ada habis-habisnya dengan suku siapa? Khazraj. Ya, itu berada di kota Madinah, sama-sama di kota Madinah, akan tetapi perang mereka nggak tuntas, perang saudara pada kita. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW pun mulai kembali tadi. Setelah mendakwahkan individu-individu, Rasulullah pun mulai mendatangi ada 6 orang bibit unggul, bahasanya seperti itu, dari kalangan suku Khazraj yang pada waktu itu berada di kota Mekah. Ya, mereka lagi melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian Rasulullah SAW pun pada waktu itu mulai
mendakwahkan Islam kepada mereka. Dan mereka pun juga pada waktu itu, ya, mereka pun juga 6 orang ini, ya, sudah mendengar tentang kenabian. Ya, bahwasanya akan datang nabi terakhir, ya, datang nabi terakhir yang dia nanti akan mendatangkan kemenangan. Dan tahu nggak Pak, dari mana suku Khazraj tersebut mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad SAW? Dari mana Pak? Dari Yahudi. Ya, dari Yahudi. Ya, dari kaum Yahudi. Karena apa? Kaum Yahudi selalu berseru pada kita kepada orang-orang yang berada di kota Madinah. Kita mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi pun juga banyak di kota Madinah. Nah, suku Khazraj ini pada waktu itu kebetulan lagi bersekutu dengan orang-orang Yahudi ini, dan mereka terus mendengarkan perkataan orang Yahudi bahwasanya nanti akan muncul seorang nabi dan orang-orang Yahudi ini akan mengikuti nabi tersebut dan akan mendapatkan kemenangan serta membinasakan bangsa Arab. Terus diomongin sama orang Yahudi. Nah, ketika mereka mendengar kayak gini Pak, baik suku Aus maupun suku Khazraj yang mendengar terus-menerus dari kaum Yahudi, maka mereka pun juga mulai mencari tahu siapa nabi ini, karena mereka pengen cepet-cepetan nih, ya, pengen cepet-cepetan gitu bahasanya untuk mendapatkan kemenangan tersebut, baik dari suku Aus maupun Khazraj. Akhirnya tadi ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam kepada 6 orang suku Khazraj, ya, kemudian Rasulullah SAW memperdengarkan Al-Quran kepada mereka, ya, mendakwahkan dan sebagainya. Maka ketika itulah pada waktu itu 6 orang tadi, ya, mereka pun langsung masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian mereka pun mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka akan menyebarkan Islam di kota Madinah. Nah, ternyata akhirnya Pak, pada waktu itu bahkan dari suku Khazraj pada waktu itu, ya, mereka sudah mulai maksudnya merasa bosan, ya, bahasa itu, ya. Mulai merasa bosan, udah mulai merasa jenuh dengan peperangan yang terjadi di antara mereka. Dan sebenarnya orang-orang dari suku Khazraj ini ingin meminta Rasulullah SAW untuk menjadi perantara, ya, untuk mempersatukan mereka. Dan kenyataannya benar nanti, ya, pada endingnya baik suku Aus dan Khazraj ini kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam dan dipersatukan di dalam agama Islam. Sebaliknya orang Yahudi, ya, yang tadinya menggadang-gadangkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, dan ternyata ketika mereka mengetahui ternyata Nabi Muhammad SAW bukan berasal dari bangsa Yahudi, akan tetapi berasal dari bangsa Arab, baru kebalikannya mereka malah mengingkari Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah kayaknya mereka nggak pernah menyebut-nyebut tentang kenabian. Nah, ini repot nih, memang bangsa Yahudi ini bangsa yang merepotkan. Seperti itu. Nah, tadi akhirnya mulailah mereka menyerukan keislaman di kota Madinah. Pak, tadi ketika di antara penindasan orang-orang kafir Quraisy, tapi di satu sisi juga ada secercah harapan yang begitu besar yang Rasulullah SAW dapatkan ketika Rasul tadi mendakwahkan Islam, dan Islam mulai tersebar ke kota Yaman, mulai tersebar ke kota Madinah. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ingin mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan apa? Tentunya untuk menguatkan, mengkokohkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya, Pak? Karena pada waktu itu benar-benar yakin, diperlihatkan ini. Ya. Karena apa tadi? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW, maka tentunya pasti pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu peristiwa itu pula, ya, muncul suatu perintah
ya yang mengubah sejarah kehidupan Islam, yaitu perintah untuk melakukan kewajiban salat. Paham? Nah itu tadi, ya menguatkan. Karena apa? Setiap para nabi pasti akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kekuasaannya, dan pada peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keagungan yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, jadi membuat Rasulullah semakin kuat untuk berdakwah. Membuat Rasulullah SAW menganggap rintangan-rintangan yang beliau dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy itu bagaikan apa? Bagaikan masalah yang begitu kecil. Bagaikan bahasanya apa? Bulu yang hanya diterbangkan begitu saja. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat keagungan Allah, ya, melihat ini, melihat itu, kemudian melihat neraka Jahannam. Ya, kita bahasanya kalau seseorang sudah melihat neraka Jahannam dengan ya, dengan penindasan yang dilakukan orang kafir Quraisy, kayaknya nggak ada masalah hanya ditindas orang-orang kafir Quraisy daripada masuk ke dalam neraka Jahannam. Kita takut dengan penindasan karena kita belum tahu saja, ya, belum pernah melihat tentang apa neraka Jahannam, dan belum pernah melihat tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah tadi diperlihatkan kepada beliau agar apa tadi? Nambah kokoh, nambah kuat untuk mendakwahkan keislaman. Nah, Pak, kemudian para ulama lihat berkenaan dengan waktu Isra dan Mi'raj ini, ya. Berkenaan dengan waktu Isra dan Mi'raj ini para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya. Ini harus diketahui, Pak. Ya. Pendapat pertama ada yang mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada awal tahun kenabian. Jadi awal diangkat Rasulullah jadi nabi, baru kemudian terjadi Isra dan Mi'raj. Ini pendapatnya Imam Tabari. Lalu kemudian kedua ada yang mengatakan 5 tahun setelah kenabian, ya, 5 tahun setelah kenabian, dan ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Qurtubi. Ini yang kedua, Pak. 5 tahun kenabian. Lalu kemudian yang ketiga ada yang mengatakan 10 tahun setelah kenabian, ya, pada tanggal 27 Rajab. Ya, ini dikatakan oleh Imam Al-Alama Al-Mansufuri pada gitu. Nah, sekarang saya tanya, di Indonesia dikerjakannya kapan, Pak? Perayaannya 27 Rajab. Oke, kita dengarkan. 27 Rajab. Ini 10 tahun setelah kenabian. Lalu kemudian pendapat yang keempat itu 12 tahun setelah kenabian, dan itu bulan Ramadan. Ya. Pendapat yang kelima yaitu 13 tahun setelah kenabian, 1 tahun 2 bulan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang kelima, banyak banget pendapatnya berarti, Pak, ya. Ini juga pada tahun 13 setelah kenabian, 1 tahun sebelum hijrah pada bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, yang kita rayakan, yang dirayakan di Indonesia kapan? Tadi Rajab, sekarang Rabiul Awal. Nah? Rabiul Awal atau Rajab nih? Hah? Lihat tanggalan coba. Hah? Rajab. Lihat, Pak, Masya Allah. Kita detek ya, detek. Ternyata, ya, kata Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri, 3 pendapat yang pertama ini semuanya lemah. Yang mengatakan 1 tahun setelah kenabian, 5 tahun setelah kenabian, 10 tahun setelah kenabian, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. 3 pendapat inilah lemah. Kenapa? Karena kenyataannya setelah diteliti, ya, bahwasanya perintah salat, ini kita sepakat para ulama bahwasanya perintah salat itu pada Isra dan Mi'raj. Itu sepakat para ulama. Ya, sepakat. Tetapi kenyataannya ketika Khadijah masih hidup, belum ada perintah
sholat. Dan kita pada pertemuan yang lalu kita membahas kapan Khadijah meninggal? 10 tahun setelah kenabian, dan itu di akhir-akhir dari 10 tahun ke apa kenabian. Kalau tadi 27 Rajab, bahkan dikatakan ke wafatnya Aisyah itu pada bulan Ramadan setelah tadi 10 tahun kenabian. Habis Rajab apa Pak? Sya'ban. Habis Sya'ban habis itu apa? Ramadan. Coba bayangkan. Jadi ya, paham gak maksudnya? Pada 27 Rajab itu Khadijah masih hidup, belum ada perintah sholat. Ya, Khadijah wafat pada bulan Ramadan dari 10 kenabian. Jadi paham maksudnya Pak? Apa maksudnya kalau gitu? Apa maksudnya kalau gitu? Itu dia. Ya, itu dia masalahnya. Nah, itu mengandung tadi dikatakan kenapa 3 pendapat tadi awal lemah. Dan bahkan 3 pendapat setelahnya pun, nah inilah pendapat-pendapat yang kuat, tetapi para ulama belum bisa memastikan mana dari 3 pendapat tersebut yang paling kuat. Ini lebih repot lagi kan seperti itu. Nah, tapi tadi 3 pendapat yang setelahnya itu pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram, pada bulan Rabiul Awal. Mana yang Rajab? Yang tadi 27 Rajab adalah 3 pendapat yang paling lemah tadi. Dikarenakan Khadijah radhiyallahu anha pada waktu itu masih hidup. Jadi sebenarnya apa yang dirayakan pada 27 Rajab nanti nih? menyambut Masya Allah. Ya, seperti itu yang harus dipertanyakan Pak. Nah, itu semua dikembalikan kepada antum. Ya, nah itu Pak, pendapat para ulama berkenaan mengenai waktu Isra dan Mi'raj. Dan kita mengetahui bahwasanya Isra apa Pak? Isra apa Pak? Kok kayaknya khusyuk semua ini, kayaknya benar-benar Masya Allah mendapatkan ketenangan nih kayaknya. Apa Isra? Perjalanan Nabi dari mana? Masya Allah ya. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Baitul Maqdis. Apa? Jangan sampai salah tadi. Kok tadi ada yang dengar saya ke Sidratul Muntaha. Jangan sampai salah lagi ya. Jadi Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis bersama Jibril naik buraq, dan sampai di Baitul Maqdis Nabi Muhammad SAW memimpin para nabi untuk sholat berjamaah di Baitul Maqdis. Nah, memimpin para nabi. Nah, setelah tadi ya, setelah melakukan Isra, lalu kemudian lanjut Rasulullah SAW melakukan Mi'raj. Ya, Mi'raj. Di Sidratul Muntaha ke Baitul Maqdis. Dari mana? Lah ya, dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Masya Allah ya, seperti itu. Di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan ya menuju langit dunia, Pak, pertama langit dunia, yaitu langit yang paling pertama, di mana kemudian Jibril pun meminta izin untuk dibukakan pintu langit pertama ini, langit dunia ini. Lalu kemudian di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Ya, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian pada waktu itu Nabi pun melihat bahwasanya di sebelah kanan Nabi Adam itu ada ruh-ruhnya para syuhada, sedangkan di sebelah kirinya adalah ruh-ruh orang-orang yang sengsara dan tercelah pada waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun mengucapkan salam kepada Nabi Adam, begitupun Nabi Adam menjawab salam.
lalu kemudian Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di langit dunia. Pak, dunia itu apa artinya? Dunia apa enggak, Pak? Dunia fana, Masya Allah. Dunia itu rendah. Jadi di langit dunia adalah langit yang paling terendah. Langit pertama. Lalu kemudian lanjut naik selanjutnya, ya, ke langit yang kedua, bertemu dengan siapa? Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sama tadi, akhirnya Rasulullah SAW mengucapkan salam, mereka menjawab salam, lalu kemudian mereka menyambut Nabi Muhammad dan mengakui kenabian beliau. Naik lanjut ke ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Ya, Yusuf. Sama lagi seperti tadi. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabi Idris. Sama tadi seperti tadi. Naik ke langit yang ke berapa? Kelima. Bertemu dengan siapa? Nabi Harun. Nabi Harun. Sama kayak tadi lagi, naik ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Ya, bertemu dengan Nabi Musa. Nah tadi Pak, ya, mengucapin salam, dijawab salam, lalu kemudian Nabi Musa pun menyambut Nabi Muhammad dan kemudian mengakui tentang kenabian beliau. Tiba-tiba Pak, ya tiba-tiba setelah tadi mereka berbincang, kemudian Nabi Musa pun menangis. Ya, Nabi Musa menangis. Maka ditanyakan pada waktu itu kepada Nabi Musa, kenapa engkau ya menangis? Maka apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Ya, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya setelahku ini ada seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana umatnya paling banyak masuk ke dalam surga dibandingkan umatku. Maka inilah yang membuat aku menangis. Nggak tahu Pak, nangis gimana ya? Nangis apa nih? Nangis cemburu kah atau nangis apa Pak? Senang kah dan sebagainya. Seperti itu. Ya intinya adalah menangis pada itu Nabi Musa. Lalu setelah itu barulah kemudian Nabi Muhammad SAW naik, lalu kemudian ke langit ke-7. Ya, langit ke-7, dan pada waktu itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama seperti tadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan nabi-nabi yang lainnya. Setelah itu Nabi Muhammad naik lagi, Mi'raj lagi. Kemana? Sidratul Muntaha. Ya, lalu kemudian didekatkan Baitul Ma'mur kepada Rasulullah. Setelah itu di situ Jibril tidak boleh ikut lagi. Ya, Jibril pas hanya di langit ke-7. Sudah Sidratul Muntaha, lalu kemudian Rasulullah SAW pun naik lagi, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ya sejauh 2 anak busur panah. Jadi begitu dekat. Ya, begitu dekat. Lalu kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ya kepada hambanya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya salat berapa? 50 waktu. Turunlah Nabi Muhammad SAW, ketemu dengan siapa? Masya Allah, ketemu dengan Nabi Musa. Masya Allah, ini Nabi Musa ini benar-benar kayak seorang kakak nih dengan Nabi Muhammad SAW. Kayaknya kayak seperti orang yang benar-benar pro pengalaman, ya, ingin memberikan bimbingan kepada adiknya yang masih belum pro, belum pengalaman. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian diberitakan oleh Nabi Muhammad salat 50
waktu. Kata Nabi Muhammad, ya, balik engkau kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan untuk umatmu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW pun langsung melihat kepada Jibril, minta persetujuan Jibril, dan Jibril pun lalu kemudian mengisyaratkan persetujuannya. Akhirnya balik lagi, Jibril pun mengantarkan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ternyata di courting. Ya, di courting, setelah meminta tadi dan sebagainya, di courting. Jadi berapa, Pak? Berapa? Belum, masih 10 waktu. Balik lagi Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Musa, gimana? Berapa? Gitu kan? Dikasih tahu 10 waktu. Kata Nabi Musa, kembali kepada Tuhanmu, mintakan keringanan untuk umatmu. Akhirnya ya sudah, balik lagi, turun lagi Nabi Muhammad SAW. Ditanya lagi oleh Nabi Musa, apa ya yang dikatakan oleh Tuhanmu? Diturunkan lagi seperti itu. Kata Nabi Musa, minta lagi keringanan, kita seperti itu. Ya, minta lagi keringanan. Akhirnya bolak-balik Nabi Muhammad SAW antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya, Pak, itu berarti banyak banget ya. Mungkin 10 ke 9 ke 8 gitu, seperti itu, Pak ya. Akhirnya bolak-balik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan 5 waktu. Pak, 5 waktu Nabi Muhammad SAW turun. Kata Nabi Musa, gimana? Berapa? 5 waktu. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi kepada Tuhanmu, ya, minta keringanan lagi kepada Tuhanmu untuk meringankan umatmu. Mondar mandir, Pak. Ini kayak senior dengan junior, Pak, ya. Masya Allah, ya. Langsung akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, ya, sesungguhnya aku malu kepada Tuhanku dan sekarang aku telah rela dan menerima ketetapan ini. Masya Allah. Itu kalau misalnya benar-benar ngikutin apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, jadi 1 waktu, Pak, ya. 1 waktu pun belum tentu antum kerjakan nanti, ya. Belum tentu manusia kerjakan. Karena tadi 50 waktu jadi 5 waktu saja. Sekarang berapa banyak kaum muslimin yang meninggalkannya? Cuma 5 waktu. 1 waktunya nggak lebih dari 10 menit, tapi untuk mengerjakannya kayak orang lagi nguli 10 jam. Ya, orang bisa nguli berjam-jam dan sebagainya, bisa main futsal berjam-jam, mengangkat besi, olahraga begini dan sebagainya, maraton dari Bekasi ke Jakarta, ke Bekasi, kuat. Tapi untuk sholat 1 waktu saja dengan waktu 10 menit gak bisa dikerjakan. Setibanya mau mengerjakan sholat 20 rakaat, yaitu sholat taraweh, dikerjakan dalam 10 menit. Apa-apaan lagi nih? Ya, apa-apaan lagi nih? Nah, ini akhirnya tadi, Masya Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika tadi Muhammad sudah pasrah, rela dan sebagainya, dan kemudian mulai menjauh dalam perjalanan, tiba-tiba ada suara, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah memberlakukan farduku dan aku pun telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Maka kemudian tadi ditetapkanlah 5 waktu tersebut sebagai ibadah yang pertama kali yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Nah, dan inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Taib. Habis, Pak, ya? Habis? Taib. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita pun alhamdulillah terbuka mengetahui bagaimana, ya, perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun akan menguatkan bagi orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW setelah orang tersebut, ya, memberikan kesungguhannya, memberikan ketaatannya, memberikan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat
majelis ini, kita semua bermajelis ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.